Banten merupakan provinsi paling barat di Pulau Jawa yang memiliki berbagai macam kebudayaan bercorak Islam yang banyak dipelopori oleh Kesultanan Banten. Kesultanan Banten sendiri merupakan kesultanan yang berdiri pada tahun 1526 yang terletak pada wilayah Banten Lama. Banten Lama sendiri terletak pada wilayah Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten, yang kurang lebih berjarak 30 menit dari pusat kota Serang. Jadi kalau berbicara Islam atau masuknya Islam di Banten ini kan sebetulnya awalnya dibawa oleh para pedagang. Para pedagang dari Timur Tengah, dari Gujarat, dari Persia, dari Turki misalnya. Itu dibuktikan dengan adanya sebuah pemukiman. Pemukiman Timur Tengah yang bernama Pakojat. Kalau dari Benteng SPB ke arah Pelabuhan Karangan itu sebelah kanan itu ada rumusan bangunan di situ. Sejarah Banten dan masuknya Islam di tanah Banten tak luput dari pengaruh besar Kesultanan Banten. Kesultanan Banten sendiri dahulunya merupakan bagian dari Kesultanan Demak yang akhirnya memisahkan diri dan membentuk kesultanan sendiri. Banten itu sekitar abad 16 ya, dibawa oleh Sultan pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, yang beliau itu adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Setelah Banten dikuasai oleh pasukan Islam yaitu Demak, pusat pemerintahan dipindahkan ke Banten Lama atau yang kemudian disebut Surosoan. Nah, ini ditandai dengan dipindahkannya pusat pemerintahan dari Banten Girang, kita katakan Banten Girang itu ke Banten Lama, yaitu pada tanggal 8 Oktober 1526. Jadi Banten memang dibawa kerajaan Demak, kronimnya Demak lah katakan. Sebelum adanya Kesultanan Banten, Banten sendiri dahulunya dikuasai oleh pemerintahan Banten Girang. Setelah kedatangan Maulana Hasanuddin dan ayahnya Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, yang bertujuan untuk mengislamkan penduduk setempat yang dahulunya memiliki kepercayaan primitif dan Hindu-Buddha. Menurut sejarah, sebelum adanya kesultanan di sini, Banten itu dulu ya menganut paham animisme, ya paham Buddha begitu, orang-orang primitif. Jadi makanya semenjak adanya sultan di sini sambil membawa misi yaitu mengislamkan daerah Banten, juga melawan penjajah pada waktu itu. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banten memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi dan politik, dengan memiliki wilayah kekuasaan yang amat luas yang meliputi Banten, sebagian Jawa Barat hingga Karawang yang dijadikan sebagai lumbung padi, lalu Sumatera Selatan hingga Lampung, dan adanya pelabuhan yang menghubungkan ekonomi dengan negara luar. Jadi Banten sudah sangat luas sekali wilayahnya. Banten, yang provinsi Banten sekarang ya, sampai Karawang, terus termasuk Cirebon, masuk wilayah Banten, karena Cirebon berikutnya menurun eksistensinya nih di bawah Banten akhirnya. Yang awalnya sebetulnya kalau bahasanya Banten ini kabupaten, Cirebon provinsi, pusat pemerintahannya kan Demak ya. Tapi eksistensi Cirebon menurun, akhirnya Banten jadi posisi kedua. Nah, terus ke Sumateranya seperti kayak Bengkulu, Jambi, Lampung, Lombok. Pada waktu itu Kesultanan Banten yang bergerak, yang membabat hutan, juga era politik dan ekonomi itu pada zamannya Sultan Maulana. Dari situ timbul melebar kepada pertaniannya lebih maju, politiknya lebih maju, juga perekonomian juga lebih sejahtera. Tinjauannya gitu kan. Politik, ekonomi, mistis, religius. Politik ini untuk memudahkan hubungan internasional, hubungan politik. Kedua, ekonomi, pelabuhan, kan, perdagangan. Kesultanan Banten dalam sejarahnya banyak dikuasai oleh raja-raja.
kepemimpinan yang dimulai dari Sultan Maulana Hasanuddin yang berhasil mendirikan kerajaan dan membangun perekonomian dan politik. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Maulana Yusuf yang lebih memfokuskan pada pengembangan infrastruktur kota, pemukiman penduduk, keamanan wilayah, pertanian, dan perdagangan. Kepemimpinan terus berlanjut hingga masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau berkuasa dari tahun 1525 sampai usianya wafat, terus diteruskan oleh Sultan yang kedua yaitu Sultan Maulana Yusuf. Setelah itu dilanjutkan lagi secara estafet kepada bawahannya, kepada anak putra-putranya beliau, sampai yang selanjutnya itu Sultan Abdul Mufahir sampai ke bawah sampai ke 21. Setelah itu sudah tidak ada lagi karena Banten dihancurkan oleh kolonial Belanda. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banten banyak membangun infrastruktur yang hingga kini masih bertahan, walaupun sebagian di antaranya hanya tersisa puing-puing bangunan. Peninggalan tersebut antara lain Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spelwit, dan Pelabuhan Karangantu. Kaibon itu sendiri namanya Kaibon ini Kaibuan. Ya, berarti kan keraton ini dipersembahkan untuk Ibu Sultan Banten. Nah, dalam catatan sejarah ada satu Ibu Sultan, yaitu Ratu Asia. Ratu Asia ini ibunda daripada Sultan Muhammad Syafiuddin, sultan yang terakhir di Banten. Dan beliau istri atau permaisuri daripada Sultan ke-15, namanya Sultan Muhyiddin Zaini Suling. Masjid ini sendiri berdiri berbarengan itu menurut saya tahun 1525 juga. Dibangun pada zaman Kesultanan yang fungsinya adalah untuk satu mercusuar, yang mungkin ya mercusuar juga untuk mengumandangkan azan, dan sekarang menjadi simbolnya Provinsi Banten. Makam yang utama itu adalah yang di dalam, itu makam raja pertama yaitu tadi Maudin, juga Permaisuri, dan juga raja-raja yang lain. Salah satunya adalah Sultan Abdul Fadl, Sultan Ageng Tirtayasa, dan lain sebagainya. Ada awal, pasti ada akhirnya. Kesultanan Banten pun harus mengalami kemunduran dan kejatuhan tepat pada masa keemasannya, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana pada saat itu terjadi perang saudara yang disebabkan oleh kudeta yang dipimpin oleh Sultan Haji yang didukung juga oleh kolonial Belanda yang ingin merebut kekuasaan dari ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Pemerintahnya 1651 sampai 1682. Namanya Sultan Ageng Tirtayasa atau dikenal dengan nama lain Abdul Fatih, Abdul Fattah. Nah, pada masa beliau ini Kesultanan Banten mengalami masa keemasan, kejayaan lah katakan seperti itu. Dan namun karena ada politik adu domba Belanda, VOC itu ya, karena hubungan dagang ini tidak membaik dengan Belanda, ada terjadi perang saudara Banten ini antara putra mahkota Sultan Haji dengan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa 1682 sampai 1683. Nah, ini yang meluluhlantahkan infrastruktur Banten. Secara politik, ekonomi, kedaulatan Banten sudah berkurang. Dan Sultan Haji ini sultan yang memang produknya Belanda, bisa dikatakan seperti itu. Jadi setelah perang saudara kan 1683 Ageng Tirtayasa di penjara nih sampai wafat 1692 di Batavia kan. Yang menggantikan itu kan kudeta ini. Kudeta karena di backup oleh Belanda ini. Posisinya Sultan Haji memerintah 1683. Itu mulai kemunduran.